Judulnya dia bikin sendiri. Mari berdebat tentang aspek hukum dari keputusan Mahkamah Konstitusi. Masuk akal nggak tema itu? Aspek hukum dari keputusan Mahkamah Konstitusi. Keputusan Mahkamah Konstitusi sendiri adalah keputusan hukum. Lalu aspek hukum dari hukum apa? Coba bayangkan cara berpikirnya. Kalau dia minta debat, mari kita berdebat tentang aspek hukum dari keputusan Mahkamah Konstitusi yang adalah keputusan politik. Nah, itu masuk akal. Aspek hukum dari keputusan politik itu. Atau aspek politik dari keputusan hukum itu. Kan begitu mesti debatnya kan. Kalau masih mendebatkan aspek hukum dari keputusan hukum, itu sama dengan jeruk, nanam jeruk, ngupas jeruk, lalu dia minum sendiri jeruknya. Jadi Anda bayangkan bagaimana kita melayani perdebatan akademis. Bikin kalimat ada kacau. Artinya epistemologinya tidak bekerja. Nggak usah soal ontologinya tuh. Tadi kita nilai dari perspektif economic analysis of law. Yang mudah-mudahan itu saya periksa banyak kurikulum Fakultas Hukum. Di situ ada mata kuliah namanya analisa hukum tentang ekonomi. Yaitu soal biasa menganalisis aspek-aspek hukum dari satu perusahaan ekonomi. Di Fakultas Hukum UI, mata pelajaran ini juga disalahartikan. Judulnya adalah analisis ekonomi tentang hukum, analisis ekonomi terhadap hukum. Epistemologi ekonomi dipakai untuk menguji keputusan tadi yang dasarnya adalah deterrent, ternyata gagal. Karena tadi homo economicus, penjahat itu adalah makhluk ekonomi. Dia mau berpikir efisien. Kalau dulu hukumannya hukuman moral, ini nggak bermoral, maka mesti dipancung dia. Tapi bagaimana misalnya kalau ada satu perdebatan dan dia bilang, saya berpikir secara homo ekonomi, terus kenapa saya mesti dihukum secara kriminal? Seandainya ada dalil semacam itu, saya masih terusin. Kalau dia bilang tadi, hakim, kenapa Pak Hakim hukum saya? Bukankah saya sedang mempraktekkan teori dari Richard Posner yang mengajarkan bahwa bahkan di dalam kasus hukum bertindaklah secara ekonomis. Kira-kira bagaimana debatnya nanti? Yuk tadi yang mulai, yuk. Gimana ya selesai?